Hai semuanya, selamat datang nih di channel Since Wealth Paradise. Kalau gue lihat nih ya, gue terakhir upload video itu bulan lalu. Yang mana biasanya kalau gue upload video itu pasti ya tiap minggu adalah uploadnya. Ini lebih ke mager iya, nggak sempet juga iya. Jadi gimana nih kabar kalian? Baik nggak? Semoga kalian tetap baik-baik aja, tetap sehat di masa pandemi ini, ya nggak sih? Kali ini gue akan bahas yang namanya dividen. Salah satu keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada saham. Biasanya berinvestasi di saham itu ada dua keuntungan. Yang pertama yang namanya capital gain, kenaikan harga. Yang kedua namanya dividen. Sekarang kita fokus pembahasan di dividen. Sebelum pembahasan lebih lanjut, bolehlah kalian yang baru masuk channel ini, baru tahu channel ini, di subscribe, di share, di like mungkin, supaya channel ini lebih rame, yang sih lebih asik aja channelnya kalau udah rame. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, kita akan bahas yang namanya dividen. Dividen itu bagian dari keuntungan perusahaan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Nah, berarti kalau kita udah membeli atau berinvestasi pada saham perusahaan, maka kita disebut pemodal atau kita disebut pemegang saham. Pemegang saham atau pemodal berhak mendapat dividen atau bagi hasil dari keuntungan. Nah, ini poin utama dari dividen. Poin penting selanjutnya dari dividen adalah ya yang namanya bagi hasil keuntungan, ya otomatis syaratnya perusahaan harus untung. Kategori perusahaan untung adalah perusahaan kalau beroperasional pasti mendapatkan pendapatan atau penjualan ya. Kalau misalnya dia perusahaan dagang ya penjualan. Kalau pendapatan atau penjualannya itu lebih besar daripada semua biayanya, biaya karyawan, gaji, sewa gedung, terus biaya listrik, pokoknya biaya operasional lah ya. Pendapatan dikurangi total biaya. Ketika itu lebih besar pendapatan, maka dia akan untung. Tapi kalau pendapatan itu lebih rendah daripada biaya, maka itu rugi. Simpel lah, ini masalah untung rugi ya. Nah, ketika untung ya perusahaan bisa membagikan dividen, tapi ketika rugi ya perusahaan nggak bisa, apa yang mau dibagi orang rugi gitu kan. Nah, selanjutnya adalah syaratnya pembagian dividen tahun ini atau T0 adalah berdasarkan keuntungan tahun sebelumnya, T-1. Pembagian dividen tahun 2020 adalah berdasarkan acuan laba atau untung di tahun 2019. Oke, paham ya? Jadi 2020 dibagiin dividen itu berdasarkan untung di 2019. Kalau nanti pembagian dividen 2021 berdasarkan untung atau laba di tahun 2020. Itu. Selanjutnya adalah sebelum bagiin dividen, biasanya perusahaan itu melakukan rapat umum pemegang saham. Kita dipanggil tuh, diundang untuk melakukan rapat, ngambil keputusan. Isi rapatnya itu macam-macam, tapi ada beberapa poin yang mengatakan dividennya berapa sih yang akan dibagikan. Itu berdasarkan kesepakatan pemegang saham juga. Selanjutnya ada yang namanya rasio pembagian dividen, atau biasanya istilahnya dividend payout ratio (DPR). Nah, di sini dari laba tersebut berapa sih yang dibagiin, berapa persen yang dibagiin sebagai dividen, itu yang namanya DPR. Nanti detailnya kita akan jelasin di slide selanjutnya ya. Selanjutnya adalah dividen per share atau jumlah dividen per lembar saham. Nah, perusahaan yang skala besar dividennya itu 1 triliun gitu misalnya. Nah, kita beli sahamnya, jadi kita dapat berapa gitu. Maka dari itu dividennya yang 1 triliun tadi itu dibagi per jumlah saham yang beredar semuanya. Jadi kita masing-masing dapat tuh, oh dividen kita ternyata cuma Rp200 per lembar.
kita punya berapa lembar dikali aja gitu. Jadi udah dapat sesuai porsi kita, sesuai dengan porsi kepemilikan saham kita. Dan selanjutnya adalah poin penting adalah dividend yield. Ini membandingkan, misalnya kalau nanti kita dapat 200 gitu, kita beli sahamnya harganya berapa, maka yieldnya yang kita dapat atau untung yang kita dapat secara persentase dari dividen itu berapa persen sih. Itu poin yang harus mungkin kalian fokusin. Next, ini contoh perhitungan dividen supaya kalian paham. Laba bersih atau keuntungan bersih Indofood CBP Sukses Makmur atau dengan kode sahamnya biasanya ICBP itu katanya 2019 labanya aja keuntungannya tuh 5 triliun 38 miliar 789 juta lah. Berdasarkan hasil RUPS, dia bagiin dividen sebesar 2 triliun 507 miliar 310 juta. Maka persentase pembagian dividennya adalah 49,76%. Itu tinggal dividen dibagi laba. Tinggal dividen dibagi laba, muncullah hasil 49,76% ini. Nah, laba bersihnya kan segini, buat dividen segini. Pengurangnya akan menjadi laba ditahan. Ini sisa dari setelah dibagiin dividen. Laba ditahan inilah yang dipakai perusahaan untuk mungkin ke depan di tahun ini 2019 kan. Tahun 2020 ini buat ekspansi, buat bikin produksi baru, ya ekspansi lah istilahnya, ini yang dipakai. Nah, sedangkan saham beredar ICBP, termasuk kalau kalian punya saham ICBP, itu masuk di angka ini. Saham beredarnya total adalah 11 miliar 661 juta 908 ribu. Otomatis kalau dividen ini dibagi dengan saham beredar ini, maka muncul namanya dividen per share, yaitu 215 rupiah. Jadi tahun ini 2020 kalian yang punya ICBP itu dividennya sebesar 215 rupiah. Nah, kalau misalnya contoh kalian beli ICBP di harga 9825, berarti secara persentase 215 tadi itu sebesar 2,19%. Ya, kalian menganggap wah kecil banget ya, dividen deposito aja misalnya masih di 5% gitu misalnya. Ini dividen yield kecil banget. Tapi kan berinvestasi di ICBP, di Indofood, itu nggak hanya mendapatkan dividen, tapi juga yang namanya capital gain. Oke, kalau kalian lihat di pergerakan saham ICBP nih ya, di 5 tahun terakhir itu tumbuh 55,95%. Hampir setengah modal kalian dia tumbuh untuk 55%. Jadi ya dividen 2% gak masalah, karena kalian mendapatkan dari kenaikan harga sebesar 55%. Itu. Oke, kalau kalian lihat di RTI ya, di sini ada yang namanya menu corporate action, dan di sini dividen. Itu kalian bisa lihat bahwa dividennya itu 215 ini itu dibagikan pada saat 12 Agustus 2020, yang mana pengumuman dividen kemudian segala macam itu di bulan Juli lah ini. Jadi ini udah dibagikan. Oke, selanjutnya kita akan coba buat ngitung tahun depan kalau kita mau berinvestasi di saham, kira-kira bakal dapat dividen berapa sih? Nah, di sini udah ada saham nih, saham semua di IHSG lah ini ya. Dari data itu di September 2020 kalau kalian lihat nih ya,
yang dilengkapi. Nggak semuanya menghasilkan keuntungan karena kondisi pandemi. Mungkin ada yang merugi nih kayak Arto, dan banyak lagi mungkin ada beberapa yang rugi lah perusahaan. Tapi ada juga perusahaan yang untung tapi dia nggak bertumbuh. Contoh misalnya kalau kita ngomongin BCA, dia untung kan, bahkan 20 triliun nih labanya di 2020, tapi secara 2019 dia nggak tumbuh, labanya turun minus 4,23%. Contoh yang kedua adalah Bank Mandiri, BMRI dari 20 triliun ke 14 triliun, itu minus 30,73%. Sama-sama laba 2019 sama 2020, tapi nggak tumbuh labanya. Jadi sebenarnya saham-saham atau perusahaan yang tetap untung di 2020, di 2021 dia pasti tetap akan bagiin dividen sih. Cuman gue akan filter saham-saham yang mana kira-kira bisa membagikan dividen di 2021. Yang pertama, cara gue filter adalah otomatis dari kapitalisasinya. Kita akan lihat, ambil yang terbesar, kapitalisasi terbesar, karena ini terkait likuiditas. Kalau kalian berinvestasi pada saham yang nggak liquid, gua rasa itu akan susah untuk melakukan penjualan. Yang kedua adalah kita cari di net income September 2020 itu tidak boleh minus, berarti greater than 0. Lebih besar dari 0 ya. Pertumbuhannya juga gue pengennya sih saham-saham di 2020 tetap bisa tumbuh, walaupun pandemi, walaupun lagi ada corona, dia tetap bisa tumbuh. Kita lihat ya saham-saham apa aja greater than 0 juga. Nah, masih ada banyak saham nih, tapi ada yang nggak liquid. Maka dari itu kita lihat di transaction value. Transaction value, gue nggak mau transaksinya kurang dari 20 miliar, berarti greater than 20 miliar. Oke, dapatlah saham-saham ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 saham yang kira-kira tetap laba di 2020 dan labanya bertumbuh positif. Dan transaksi value-nya, likuiditasnya bagus. Kapitalisasi pasarnya juga lumayan. Kecuali WIM ya. Di sini kita lihat bahwa laba September, net income September, contoh kita ngomong ICBP, September 2020 dia 3,9 triliun. Kalau kita setahunkan, kita belum tahu ya sampai 2020 akhir tuh kayak gimana. Tapi kita coba asumsikan setahunkan. Jadi caranya disetahunkan adalah 3,9 triliun ini dibagi 3, karena ini 2 kuartal 3 kan September. Dibagi 3 dikali 4, jadi dikali 4 kuartal, itu akan menghasilkan 5,2 triliun asumsi. Nah kita nggak tahu nih benar nggak nih, nanti kita lihat di Desember ya, benar nggak nanti labanya bakal segini. Jadi ICBP 5,2 triliun kita setahunkan di 2020, Kalbe itu 2,7 triliun, Indofood 5 triliun, Inco 1,5 triliun, dan lain sebagainya. Ini kita lihat di bawah aja ya, segini. Nah, ini ada keterangan. Nah, ini kebetulan gue cek di RTI, yang mana keterangannya adalah contoh ICBP. Dia dari 2017 konsisten bagiin dividen, selalu bagiin dividen 2017, 18, 19 ya, berarti kita asumsi nanti di 2020, 2021 dia akan bagiin dividen.
Nah kecuali Inco nih tidak pernah bagiin dividen. Dan Bris mungkin karena memang perusahaan baru tingkat baru, RI Syariah, dan ini ada isu merger. Ini saham nih fenomenal banget sih di tahun 2020 ini. Nah ini rasio-rasionya, rasio terakhir di 2019. Contoh CBP, dia di 2019 itu bagiin dividen 49,77% rasionya yang tadi kita udah bahas ya. Kalbe 37,74%, Indofood 49,73%, dan Tebik ini ada terakhir 77,78%. Dan ini kalian bisa lihat sebelumnya. Jadi potensial dividennya dari 12 saham ini, contoh Indofood, dia akan berpotensi bagiin dividen untuk laba 2020 itu sebesar 2,6 triliun, Kalbe 1 triliun, Indofood 2,4 triliun, Tebik itu 700 miliar, Antam 300 miliar, BTN bisa 147 miliar, Bris 25 miliar, BJBR 900 miliar, Akra 545 miliar, Elsip 149 miliar, dan WIM, ini perusahaan rokok, 39 miliar. Nah ini kira-kira nih saham beredarnya segini nih, sekitar ini. Maka potensial dividennya adalah kita ngomong CBP 225 rupiah per lembar ya. Kalau kalian punya 100 lembar ya, satu lot gitu, punya 100 lembar jadi kali 100 aja, maka segitu dapatnya. Indofood 283. Nah kita lihat sekarang dividen yieldnya. Kalau kalian beli ICBP saat ini, kalau kalian lihat ini ya, ini harga di tanggal 11 Desember 2020. Nah, kalau kalian beli di harga ini dan ekspektasinya tahun depan kalian mendapat dividen per lembarnya seperti ini, maka inilah dividen yield yang akan kalian dapat di tahun depan. ICBP kalian akan dapat di 2,3%, Kalbe kalian akan dapat 1,9%, yang gede itu ini nih, Indofood 4,09%, dan ini nih BJBR, kalau kalian beli BJBR itu nanti akan dapat ekspektasi dividen yieldnya 6,19%. Wow, ya setara dengan deposito lah ya. Nah, tapi ingat, ada satu lagi capital gain yang itu bisa menopang keuntungan di berinvestasi di saham. Dan kalian bisa lihat ini 12 saham yang kira-kira akan bagiin dividen di 2021 berdasarkan laba 2020. Maka ya silahkan bisa dicari 12 saham ini, atau mungkin kalian bisa kejar saham-saham BUMN, karena sifatnya dia politis, kebanyakan itu selalu bagiin dividen setiap tahunnya. Ya otomatis ya harus untung sih dividennya. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN yang untungnya gede gitu, misalnya Telkom, Bank Mandiri, BNI, itu pasti bagiin dividen itu sih. Setiap tahunnya itu konsisten bagiin dividen. Oke, mungkin sekian aja video kali ini yang kita bahas tentang dividen. Ya semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau seandainya bermanfaat, jangan lupa di subscribe channel ini, di share, di like, di komen. Pokoknya intinya gue harap sih channel ini bakal rame dengan kalian. Dan buat kalian semuanya, semoga sehat-sehat aja di sana, dan kita akan kembali di video selanjutnya. Bye semuanya, bye.